Ternyata, ada alasan kenapa rival Persib di Super League belakangan ini kelihatan panas dingin melihat manuver Maung Bandung di bursa transfer. Selama ini Persib terus jadi sasaran kritik karena dianggap terlalu banyak merekrut pemain diaspora. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, ceritanya justru jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Ada fakta-fakta yang baru mulai terungkap. Beberapa pemain diaspora yang sekarang dikaitkan dengan Persib ternyata sudah lebih dulu didekati klub rival. Bahkan ada proses negosiasinya, disebut sudah berjalan cukup jauh. Namun pada akhirnya jalan ceritanya berubah. Ada pemain yang memilih mengambil arah berbeda, ada pula yang kini justru semakin dekat menuju kota Bandung. Salah satu contohnya adalah Shandy Walsh. Shandy pernah mengaku kalau dirinya beberapa kali mendapatkan pendekatan dari Persija. Artinya, upaya mengajak pemain diaspora pulang ke Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Kini situasi serupa kembali mencuat lewat nama Mariano Peralta yang dikabarkan sempat sangat dekat dengan Persija. Namun belakangan justru santer disebut semakin mengarah ke Persib. Menariknya lagi, di tengah ramainya rumor tersebut, Haji Umuh Muhtar malah melempar pernyataan yang bikin suasana makin panas. Ia memberi sinyal masih ada kejutan transfer yang akan membuat orang Jakarta terkejut. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi di balik panasnya bursa transfer Persib musim ini? Benarkah Shandy Walsh dan Mariano Peralta sama-sama pernah menolak Persija? Kenapa justru Persib yang akhirnya menjadi tujuan banyak pemain diaspora? Dan siapa saja pemain lain yang masih berpeluang menyusul ke Bandung? Sementara ada target yang akhirnya batal bergabung? Kita akan kupas semuanya secara lengkap di video kali ini. Pergerakan manajemen Persib Bandung di lantai bursa transfer musim kompetisi 2026-2027 benar-benar membuat mata pencinta sepak bola nasional terbelalak. Setelah sukses meresmikan 5 pilar mewah, manajemen Pangeran Biru tampaknya belum mau menginjak pedal rem. Di balik ramainya transfer Persib, ternyata muncul fakta yang cukup menarik. Selama ini Persib sering dikritik karena dianggap terlalu banyak mendatangkan pemain diaspora. Namun kalau ditelusuri lebih jauh, Persib ternyata bukan satu-satunya klub yang berusaha merekrut pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Bahkan ada beberapa pemain yang mengaku pernah mendapat pendekatan dari klub rival Persib. Ada pula yang sempat sangat dekat bergabung, namun negosiasinya berakhir gagal. Kini justru nama-nama tersebut ramai dikabarkan semakin mengarah ke Bandung. Kalau membahas pemain diaspora yang akhirnya memilih Persib, nama Shandy Walsh menjadi contoh yang paling menarik. Pasalnya, jauh sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain Maung Bandung, ternyata Shandy sudah beberapa kali dikaitkan dengan klub Indonesia, termasuk Persija Jakarta. Fakta tersebut bukan sekedar rumor media sosial. Dalam sebuah video lama yang kembali ramai beredar, Shandy Walsh mengaku bahwa dirinya memang pernah beberapa kali mendapatkan pendekatan dari Persija. Artinya, upaya merekrut pemain diaspora bukanlah sesuatu yang baru di sepak bola Indonesia. Persija juga pernah mencoba membangun proyek serupa dengan mengincar pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Hanya saja, pada saat itu Shandy Walsh belum mengambil keputusan untuk pulang ke Indonesia. Any another offering from Indonesian club? I think it's I think most of the time it's Persija Jakarta. Oh yeah? Who always put an offer on the table. It's not bad. It's a good offer, but my moment is not yet to come to Indonesia. For the national team, I will be always here, but for the league, I can still play in Europe as long as possible. So we will see. When you can choose, this time I can play in Indonesia. Menariknya, ketika Shandy akhirnya benar-benar memutuskan melanjutkan karir di Super League Indonesia, pilihan itu justru jatuh kepada Persib Bandung. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai reaksi. Sebagian menganggap Persib terlalu agresif membawa pulang pemain diaspora. Sementara sebagian lainnya menilai keputusan itu sepenuhnya merupakan hak seorang pemain profesional. Karena itulah kurang tepat jika muncul anggapan bahwa Persib merebut atau mengganggu karir pemain diaspora. Faktanya klub-klub lain juga pernah melakukan pendekatan kepada pemain yang sama. Pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan pemain.
Fakta ini sekaligus menjadi jawaban mengapa kritik yang hanya diarahkan kepada Persib terasa kurang konsisten. Sementara itu, kisah Mariano Peralta menghadirkan drama yang lebih panas. Winger asal Argentina itu sempat dikabarkan sangat dekat bergabung dengan Macan Kemayoran. Bahkan banyak yang mengira pengumumannya hanya tinggal menunggu waktu. Pandit sepak bola Bung Harpa kemudian membongkar cerita di balik negosiasi tersebut. Menurut informasi yang ia peroleh, komunikasi antara Persija dan Mariano Peralta sebenarnya berjalan cukup baik. Kesepakatan secara lisan disebut sudah tercapai, tetapi situasi berubah ketika pembahasan masuk ke tahap penyusunan kontrak. Bung Harpa mengungkap bahwa ada beberapa detail dalam proses negosiasi yang membuat kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Ia juga menyebut adanya persoalan personal yang membuat pembicaraan harus kembali direvisi. Karena itulah, peluang Mariano Peralta bergabung dengan Persija kini disebut sangat kecil. Di saat peluang menuju Jakarta semakin menipis, arah rumor justru mulai berubah ke Bandung. Bung Harpa mengatakan bahwa Persib sedang melakukan pendekatan kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Di sisi lain, sejumlah laporan dari jurnalis transfer luar negeri juga menyebut Persib dikabarkan telah mencapai verbal agreement dengan Mariano Peralta. Rumor itu semakin ramai setelah Bobotoh menemukan siluet misterius di akhir video perkenalan Ragnar Oratmangun. Banyak yang menduga sosok tersebut memiliki postur dan gaya bermain yang mirip dengan Mariano Peralta. Meski masih sebatas dugaan supporter, spekulasi itu membuat nama Peralta semakin santer dikaitkan dengan Persib. Di tengah ramainya berbagai rumor transfer, Haji Umuh Muchtar justru ikut memanaskan suasana. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat itu memberikan isyarat bahwa aktivitas belanja pemain Persib masih jauh dari kata selesai. Dalam salah satu pernyataannya, Haji Umuh meminta Bobotoh untuk tetap bersabar. Menurutnya masih ada kejutan yang sedang dipersiapkan manajemen dan pengumuman pemain baru kemungkinan baru dilakukan setelah tanggal 10 Juli. Ucapan tersebut sebenarnya sudah cukup membuat Bobotoh penasaran. Namun, suasana semakin panas ketika Haji Umuh melontarkan kalimat yang langsung viral di media sosial. Persib mah selalu bikin kejutan. Orang Jakarta suka banget, jadi jangan bilang-bilang dulu. Kalimat singkat itu langsung memunculkan banyak tafsir. Ada yang menganggap Haji Umuh sedang melempar saywar kepada rival Persib. Ada pula yang menduga beliau sedang memberikan kode bahwa pemain yang akan datang merupakan nama yang sebelumnya juga diincar klub ibu kota. Dan memang, tantangan Persib musim ini jauh lebih berat dibanding musim lalu. Maung Bandung akan tampil di 3 kompetisi sekaligus, yaitu Super League, AFC Champions League 2, dan ASEAN Club Championship Shopee Cup. Artinya, rotasi pemain menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kondisi itulah yang membuat banyak pengamat menilai aktivitas transfer Persib kemungkinan belum selesai. Menambah 1 atau 2 pemain lagi masih sangat masuk akal, terutama apabila manajemen ingin memberikan kedalaman skuad yang merata di setiap posisi. Di sisi lain, muncul pula kabar bahwa tidak semua target transfer Persib berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah Ole Romeni. Namun peluang pemain Indonesia itu bergabung ke Persib kini dinilai semakin kecil setelah muncul laporan bahwa klub Eredivisie, Fortuna Sittard, berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasanya. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak semua target transfer Persib akan berakhir dengan kesepakatan. Dalam bursa transfer, hal seperti ini merupakan sesuatu yang lumrah. Ada pemain yang akhirnya memilih klub lain, ada pula yang batal bergabung karena berbagai faktor, mulai dari negosiasi kontrak hingga pertimbangan karir. Pada intinya, bursa transfer Persib musim ini memang penuh dengan kejutan. Di tengah kritik yang menyebut Maung Bandung terlalu banyak merekrut pemain diaspora, perlahan justru terungkap bahwa klub lain juga pernah melakukan pendekatan kepada pemain-pemain yang sama.
Bedanya, tidak semua negosiasi berakhir dengan kesepakatan. Kini, Persib menjadi klub yang paling mencuri perhatian setelah berhasil mendatangkan sejumlah nama besar dan masih memberikan sinyal akan ada kejutan berikutnya. Apalagi Haji Umuh Muhtar sudah meminta Bobotoh untuk bersabar hingga setelah 10 Juli. Tentu menarik untuk dinantikan apakah Mariano Peralta benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Pangeran Biru. Atau justru masih ada nama besar lain yang sedang disiapkan manajemen. Yang pasti, semua rumor tersebut baru akan terjawab lewat pengumuman resmi dari Persib. Jadi, menarik untuk kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan manuver Maung Bandung dalam membangun skuad yang bersaing di Super League, ACL2 hingga ASEAN Club Championship Shopee Cup musim ini.